Shalom adik-adik. Shalom. Iya, kembali lagi kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dengan Kak Lisa dan Kak Budi serta Junarto. Iya, mari kita akan mulai ibadah kita dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Kita pujikan dengan semangat dengan bertepuk tangan. Sambil tepuk tangan ya. Anak sekolah minggu berbakti kepada siapa? Berbakti pada ayah dan ibu. Bersama teman semua kami pergi ke gereja dengan hati. Mana senyumnya? GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan Ibu guru yang mengajarkan selalu cinta siapa? Dan sesamamu kami anak sekolah minggu. Rajin apa? Rajin berdoa, Rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari Mas Budi bisa dipimpin dalam doa. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa. Duduk yang manis, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini ya Bapa. Kami masih boleh dipertemukan kembali dengan anak-anak-Mu. Walaupun masih Tuhan dengan menggunakan media online ini. Kami Tuhan menyerahkan ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan urapi kami yang di sini maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biar kami semua mendapatkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk beribadah. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyambut firman ini dengan pujian Roh Kudus yang manis. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku. buka hati Untuk apa? untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap Roh Kudus yang Roh manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita pujikan dari awal, kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Buka hati
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Utami. Nah, temanya apa Mas Budi? Temanya adalah tekun berdoa dan beribadah seperti Hana. Diambil dari kitab mana Kak Jun? Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Nah, adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Kakak ngapain? Kok melamun kayak gini? Saya mau pikir, Bu. Pikir apa? Kenapa sih setiap hari saya harus berdoa? Dan setiap hari Minggu kok harus ibadah, Bu? Tiap saat berdoa ya. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau ngapa-ngapain berdoa, iya. Oh, jadi Kak Tommy itu memikirkan itu. Kenapa juga setiap hari Minggu harus beribadah gitu? Jadi kakak berpikir itu tadi. Oh alah, ya udah. Ada teman-teman di rumah. Ayo kita sapa dulu ya teman-teman. Ya, nanti Ibu jelasin, oke? Yuk kita sapa dulu. Halo adik-adik yang dari rumah. Gimana kabar kalian? Pasti sehat-sehat semua ya. Ayo Kak Tommy, sapa teman-teman yang di rumah. Halo. Halo teman-teman. Oke, jadi teman-teman, tadi Kak Tommy ini berpikir dia melamun. Ibu, kenapa sih setiap hari kita harus berdoa? Bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau ngapa-ngapain harus berdoa. Dan kenapa setiap hari Minggu kita harus beribadah? Apakah adik-adik juga bertanya? Pasti ada yang bertanya-tanya ya. Oke, kita akan belajar hari ini tentang tekun berdoa dan beribadah seperti Ibu Hana. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kakak mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Pada pagi hari ini kami bersyukur bisa ibadah sekolah minggu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, terlebih boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Kak Tommy, kita akan belajar juga ya firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 2, adik-adik. Boleh dibaca ya, boleh dibantu sama orang tua. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai ayat 38. Nah, kakak akan membacakan untuk kalian ya. Tolong didengarkan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih Ibu Hana itu? Nah, tadi sudah dijelaskan ya di sini. Ibu Hana adalah seorang nabi perempuan. Dia anak Fanuel dari suku Asher. Ibu Hana ini usianya sudah lanjut loh adik-adik. Sudah berapa tadi umurnya? 84 tahun. Sudah sepuh ya. Tapi Ibu Hana ini juga seorang janda. Sudah janda. Hidup dengan usia 84 tahun. Dan dijelaskan di sini Ibu Hana ini tinggalnya di bait Allah
Dan siang malam Ibu Hana ini berdoa, berpuasa, beribadah di bait Allah ini. Sehingga apa adik-adik? Karena Ibu Hana ini tekun berdoa, tekun beribadah, berpuasa, dan Ibu Hana ini dekat dengan Allah, maka hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun Ibu Hana ini hidupnya sendiri, seorang janda dan sudah tua juga, tetapi Ibu Hana ini tidak pernah merasa sedih. Karena apa? Karena Ibu Hana ini hidupnya dekat dengan Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Tommy juga, apakah kalian, Kak Tommy dan adik-adik yang di rumah, mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan? Mau enggak? Mau. Saya percaya adik-adik yang ada di rumah juga mau ya hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Kalau gitu, kalian juga harus tekun berdoa dan tekun beribadah seperti Ibu Hana, supaya hidup kalian dipimpin oleh Tuhan. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika mungkin ya kalian mau berbuat yang tidak baik, Roh Kudus memimpin, ada suara di dalam hati kalian, jangan mencuri, seperti itu. Kita bisa peka dengan suara Roh Kudus kalau kita mau dekat dengan Tuhan, mau rajin berdoa, mau rajin beribadah. Adik-adikku, Ibu Hana saja yang sudah tua usianya mau rajin berdoa, mau rajin beribadah. Apalagi kita yang masih muda, apalagi adik-adik yang masih kecil, harus semangat, oke? Semangat ya. Jadi, mari kita rajin berdoa, rajin beribadah seperti Ibu Hana. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita tutup dengan berdoa. Kakak, ayo berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah mengingatkan kami semua untuk tekun berdoa dan beribadah seperti Ibu Hana. Berkati kami semua agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang mau dekat dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan beribadah, sehingga hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Shalom, dadah, selamat melanjutkan ibadah. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Nah, bagaimana Kak Budi cara kita memberikan persembahan? Masih ingat? Saya ingatkan kembali persembahannya. Masukkan ke dalam amplop, diberi tulisan persembahan sekolah minggu. Bisa dititipkan kepada orang tua, saudara yang pergi ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Jangan lupa diberikan tanggal ya adik-adik. Mari kita akan iringi persembahan ini dengan pujian bersyukur, bersyukur. Senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Sekarang adik-adik kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan kita bersama dan juga untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mempersembahkan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan.
Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan yang telah rela hati memberikan persembahan ini di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau akan memberikan berlipat ganda kembali apa yang telah mereka berikan kepadamu. Dan Tuhan, persembahan ini kiranya dapat menjadi sarana untuk segala pelayanan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa dan berharap kepadamu ya Bapa. Engkau akan segera memulihkan kembali bangsa negara kami, keadaan kami semua Tuhan dari wabah ini. Engkau pun juga Tuhan menjaga dan memproteksi anak-anak-Mu. Engkau menjaga Tuhan keluarga-keluarga Kristenmu di mana-mana tempat. Tuhan Yesus, Engkau pun juga memberkati ya Bapa setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu di masa-masa sulit seperti ini. Namun kami yakin dan percaya segala berkat dan penyertaan Tuhan serta damai sejahtera pemeliharaanmu senantiasa Engkau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan segala doa dan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Mas. Mari kita doa. Bapa kami bersama-sama, adik-adik di rumah juga mengucapkan bersama-sama dengan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kalau kita mau bertumbuh dalam iman, kita harus Rajin berdoa dan Rajin beribadah. ya, jangan lupa rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. dan